November yang sedang berjalan ya kan, ataupun November yang kalian denger ya sebelum November pun ya udah denger readingan kali ini ya. Berjalan seperti apa sih teman-teman ya, dan apakah seperti apa yang kalian harapkan? Nah, readingan kali ini hubungannya dengan November nih. Jadi apa sih sebenarnya hal-hal penting yang butuh kamu dengar supaya ya bulan November ini bisa dilalui dengan bahagia, dengan senang, dengan happy, dan dengan respon yang baik. Barengan sama Oracle Card Indonesia ya teman-teman ya di readingan kali ini ya. Untuk kalian semua teman-teman Aquarius, general reading. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Dan ya monthly reading, jadi tiap bulan kalian akan ketemu dengan tema yang sama. So ya buat teman-teman yang ketinggalan ya silahkan kalian lihat di playlist ada lengkap ya teman-teman ya, silahkan kalian menujulah ke sana. Oke, dan buat teman-teman yang sampai November ini aja masih belum pada subscribe nih ya channel kedua dan ketiganya Oracle Card Indonesia, yuk segera subscribe yuk. Yang kedua ya, kalian udah kenal beberapa mungkin Oracle Card Indonesia Soul Story, ini juga readingan. Tapi yang ketiga yang paling beda nih teman-teman ya, ini adalah audio sound therapy yang kalian bisa dengerin ya sebagai sarana terapi diri. Supaya apa? Supaya berubah ke arah yang jauh lebih baik. Jadi cus kepoin aja langsung ke sana, lihatlah video-videonya ya, dan sesuaikan dengan kebutuhannya kalian yang mana sih ya yang tepat, dan dengarkan secara konsisten, maka hasilnya pun juga bakalan terlihat. Oke, teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email ya. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Cuma in condition berlaku pastinya. Alright, kita baca yuk ya Aquarius. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful world for you. Alright, kita lihat ya. Yang pertama, hal penting yang butuh kamu dengar. Yang pertama, oke, sepertinya akan ada perjalanan jarak jauh ya teman-teman ya. Sesuatu hal yang berkaitan dengan janji ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan rasa syukur, wujud syukur. Dan ya seringkali ini terjadi sih teman-teman ya, sebuah janji di mana ingin mengunjungi, sebuah janji di mana ingin melakukan sesuatu hal ya, seperti itu. Dan ini juga berkaitan dengan seseorang ya, seseorang artinya janji, berjanji itu berarti kamu berjanji dengan seseorang kan, seseorang yang lain, bisa saja dengan pasangan kamu ya kan, bisa saja dengan temen, dengan sahabat, orang yang kamu sayang, orang yang kamu cintai. Tapi yang jelas juga diingetin nih teman-teman ya, di bulan ini untuk kamu itu juga jauh lebih care ya, kasih waktu untuk keluarga, buat orang yang disayang. Jangan terus-terusan ke kayak kerja aja terus ya, kerjaan aja terus gitu ya, tapi ya waktunya nggak ada gitu. Kadang orang begitu ya teman-teman ya, kerja nih aku pengen kerja nih kak gitu kan. Kenapa? Karena untuk nyukupin keluarga, biar keluarga itu happy, biar keluarga itu seneng gitu ya. Ternyata senangnya mereka bukan kayak begitu gitu ya, bukan melulu duit gitu kan ya, tapi juga yang namanya waktunya kamu. Nah ini ya teman-teman ya, jadi lebih seimbang ya, lebih seimbang. Kalau dilihat di sini juga potensi-potensi sebenarnya untuk rezeki ada aja ya teman-teman. Jadi kamu nggak perlu juga yang namanya terlalu terlalu kayak terburu banget gitu ya, seperti itu. Oke sih, quiet oke. Ya, ini yang pertama teman-teman, hal yang perlu didengar. Nah, kedua ya, sekarang kita lihat yang kedua. Kita lihat hal penting apa ya yang butuh kamu dengar. Kita lihat. Ini adalah tentang perubahan ya, tentang perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di bulan ini teman-teman. Kalau ada perubahan berarti diusahakan ada adaptasi ya kan, seperti itu. Lalu momen bersama dengan orang yang disayang gitu ya.
ketika bersama kadang-kadang ya, kalau misalkan kita barengan nih sama pasangan kita atau orang yang kita sayang atau siapapun lah ya, keluarga ataupun siapapun ya, kadang-kadang kita nggak ingin mereka sedih, kita nggak ingin mereka kecewa gitu kan. Yang ada malah justru kita nggak bisa jujur ya, nggak bisa jujur sama diri sendiri, dan malahan justru di hubungan yang nggak apa adanya ini ya, ini bakalan memicu apa sih, rasa capek, rasa lelah. Pernah gak sih kamu berada di satu hubungan ya, dimana dia menuntut kamu menjadi versi seperti apa yang dia inginkan, dan kamu pun juga sama mengharap seperti apa versi yang ada di pikirannya kamu. Nah, hubungan yang seperti ini bakalan enak gak sih? Enggak ya, bakalan lelah ya, kamunya lelah, dianya pun juga lelah. Jadi ya, yuk belajar apa sih melakukan perubahan. Lakukan perubahan kita gak bisa ngarep dari orang lain ya teman-teman ya. Kita gak bisa ngarep dari orang tua kamu, dari keluarga kamu, pasangan kamu, kita gak bisa ngarep. Tapi yang bisa kita harap adalah diri kita sendiri yang berubah. Jadi mulailah belajar untuk menikmati hidup, mulailah belajar untuk bicara ya, mulailah belajar untuk lebih terbuka tentang apa yang kamu rasakan, tentang apa yang kamu inginkan, tentang apa yang kamu dambakan ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah yang kedua. Nah sekarang kita bakal lihat yang ketiga ya. Yang ketiga, lucky I'm in love with my best friend, lucky to have him when I have it, lucky to be coming home again. Oke, kalau kita lihat di sini ya, saatnya jujur, saatnya terbuka teman-teman. Barangkali bicara memang butuh waktu ya, butuh yang namanya keberanian. Tapi kalau nggak dimulai dari sekarang, mau kapan ya? Pikirkan baik-baik, pertimbangkan baik-baik sebelum kamu melangkah, sebelum kamu bicara, sebelum kamu bertindak ya. Tetapi bukan berarti segala sesuatu hal itu harus lama atau harus dipaksakan teman-teman ya. Akan ada pertanda dari alam semesta ketika kamu ya diharapkan untuk melakukan sesuatu hal. Contoh ya, ketika ingin ya bicara tentang sesuatu hal kepada siapapun itu ya, kadang-kadang kita butuh waktu untuk melihat apakah ini saat yang tepat, apakah orang tersebut akan bisa menerima hal yang akan kita bicarakan ini. Nah, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang kita pertimbangkan ya ketika kita ingin bicara teman-teman ya. Tetapi ya itu dia, kadang-kadang yang bikin ketakutan itu tidak beralasan. Kenapa gitu? Karena apa yang memang untuk kamu, dia akan stay untuk kamu. Apa yang tidak untuk kamu, dia akan pergi juga teman-teman. Walaupun mungkin kamu bertahan gitu kan ya, walaupun kamu inginkan stay seperti itu. Jadi ya lebih ke yuk mengalir aja. Kalau memang dia untuk kamu ya untuk kamu ya. Kalau memang itu rezeki kamu teman-teman ya, dalam segala hal, bukan hanya sekedar relationship aja ya. Oke, ini yang ketiga teman-teman. Sekarang kita bakalan lihat yang ke berapa nih? Yang keempat ya, kita lihat apa sih yang sebaiknya kamu dengar. Hati-hati, terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri gitu. Bahwa sesungguhnya yang namanya bahaya itu nyata, tapi yang namanya ketakutan itu nggak nyata gitu. Ketika kamu takut teman-teman ya, ketakutan itu beneran ada nggak sih ya? Contoh, ada macan nih di depan gitu ya, beneran. Nah itu bahaya ya teman-teman ya, karena nyata dan harus diatasi dong gitu kan, orang macannya ada di depan gitu. Tapi kalau misalkan ya kamu ke hutan terus kamu tuh takut-takutan sendiri, aduh nanti kalau misalkan ada macan gimana ya, nanti kalau misalkan ada ini gimana ya, nanti kalau ini dia tadi ya teman-teman ya. Padahal kalau ini dia tadi ya masih belum nyata gitu loh ya, seperti itu, masih belum terbukti, masih belum ada gitu, macannya juga nggak ada, cuma di pikiran kamu doang ya, belum tentu ada juga gitu. Jadi bedakan antara ketakutan dan antara bahaya. Yang mana yang ilusi yang cuma ada di pikiran kamu ya, yang mana yang memang harus dilakukan, artinya prioritas utama yang harus diselesaikan, atau yang mana yang memang itu hanya ketakutan kamu dan sebenarnya tidak perlu diprioritaskan ya. Oke, penantian untuk teman-teman yang sedang menanti ya, dengan sabar ya. Kalau menunggu atau menanti biasanya pikirannya kemana-mana. Nah ini dia teman-teman ya.
Kudu bisa membedakan. Oke, kita lihat yang kelima yuk teman-teman. Yang kelima, hal penting yang butuh kamu dengar apa? Yang kelima ada competition, joy, dan juga ada home di sini. Hati-hati adanya pihak ketiga ya teman-teman ya, terutama yang berkaitan dengan rumah tangga, yang berkaitan dengan sebuah hubungan dengan keluarga. Orang ketiga ini bukan berarti harus pasangan, pelakor atau apa ya, belum tentu juga teman-teman ya, tapi ada alternatif lain di mana orang ketiga ini bisa jadi orang yang ngomporin, orang yang ngericuhin gitu ya, orang yang apa ya, kayak ikut campur gitu ya, seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau ada orang bicara ya didengerin gitu ya, tapi perkara kamu mau memutuskan apa dan sebagainya itu sudah murni ya dari pilihan kamu sendiri. Lalu juga lindungi ya diri kamu, lindungi keluarga ya. Jadi kalau dilihat di situ dari orang-orang yang ya kompor-kompor lah gitu ya. Oke, teman-teman, ini adalah 5 hal yang sebaiknya ya butuh kamu dengar ya, supaya bulan ini bisa jadi oh iya ya ternyata begini ya Kak ya, jadi apa sebaiknya mesti dilakukan. Nah, kalau ya di readingan ini kalian belum menemukan jawaban, kalian boleh menuju ke channel ketiganya Oracle Card Indonesia. Di sana semoga kalian bisa menemukan jawaban atau dipandu untuk menemukan jawaban. Alright, kita jumpa lagi next month ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.